Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu taqarruban ta'adduban ta'ambudan wa tasyakuran ilallahi ijlalan wa ta'ziman lillahi wa muhibban li jamalihi wa imtithalan awamirihi ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi bi mahabbatika wa rahmatuka wa maghfiratuka rajai wa ilmuka min hawaiji dini wa dunyaya wa akhirati. Hasbi Allah la ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang menarik dalam kitab Duratul Nasyihin, doa ibu memanjangkan usia. Seperti telah diceritakan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Allah yang diberi keistimewaan bisa berbicara dengan makhluk selain manusia, dengan jin dan para binatang. Diterangkan bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, keluarlah ke tepi laut. Di sana engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nabi Sulaiman dengan dikawal orang-orang kepercayaan dan para jin menuju ke tepi laut. Mereka melanjutkan berlayar ke lautan lepas. Tiba-tiba datang angin badai yang begitu dahsyat. Nabi Sulaiman lalu memperingatkan angin agar dia berhenti berhembus. Sesaat setelah itu keadaan menjadi tenang. Permukaan laut menjadi tampak datar. Nyaris tak ada ombak sama sekali. Nabi Sulaiman penasaran. Ia melihat di sekitar perahunya berada. Namun ia tak melihat apapun kecuali hamparan air laut. Ia kemudian memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam ke dasar laut. Tak lama kemudian jin Ifrit menyembul dan mengatakan tidak ditemukan apa-apa. Nabi Sulaiman menyuruhnya menyelam kembali untuk menyelam lebih dalam. Dan tidak menemukan apa-apa jin Ifrit. Terus disuruh lagi menyelam lagi dan tidak menemukan apa-apa. Nabi Sulaiman kemudian menyuruh Bakhriyah bin Asif. Bakhriyah bin Asif ini seseorang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Seseorang yang memiliki karomah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bakhriyah, cobalah engkau berdoa kepada Allah. Ada apakah gerangan di bawah laut ini? Bakhriyah berdoa kepada Allah. Sesaat setelah itu, sebuah benda menyerupai kubah masjid menyembul ke permukaan laut. Warnanya putih, keperak-perakan, dan cahayanya berkilauan. Kubah itu terbuat dari mutiara putih, memiliki 4 pintu, masing-masing terbuat dari permata, batu yakut, mutiara, dan zabarjad hijau. Melalui sebuah pintu yang terbuka, tampak seorang pemuda di sana sedang berdiri sholat. Wajahnya tampan dan bersih. Nabi Sulaiman kemudian masuk ke ruangan kubah itu. Setelah pemuda itu selesai sholat, maka Nabi Sulaiman memberi salam dan menyapanya. Wahai saudara, siapakah kau ini? Dari golongan jin atau manusia? Tanya Nabi Sulaiman. Sesungguhnya aku ini golongan manusia sepertimu juga, jawabnya. Nabi Sulaiman semakin heran. Benar-benar ajaib seorang manusia di dalam kubah tertutup dan berada di dasar laut yang paling dalam. Mengapa bisa berada dalam kubah ini? Kata Nabi Sulaiman. Pemuda tersebut kemudian bercerita, dahulu ayahku seorang lelaki lumpuh, sedangkan ibuku matanya buta. Tidak ada yang melayani mereka kecuali diriku. Aku merawat dan melayaninya hampir selama 70 tahun. Pemuda itu melanjutkan ceritanya. Menjelang wafat,
ibuku berdoa begini, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam taat kepadamu. Limpahkanlah sifat qanaah kepada anakku dan jadikanlah ia tetap taat kepadamu di tempat yang tidak diketahui oleh setan." Kata pemuda itu lagi, "Ayah dan ibuku meninggal dunia. Sejak itu aku hidup sendirian. Suatu ketika aku pergi ke pantai. Tiba-tiba aku melihat kubah yang sangat indah. Aku mencoba memasukinya. Ketika di dalam ruang kubah, tiba-tiba pintunya tertutup dengan sendirinya. Semenjak saat itu, aku tak tahu berada di mana, di dasar laut atau di udara. Kau berada di dasar lautan yang dalam, sampai-sampai jin dan setan tak dapat mengetahui keberadaanmu," ujar Nabi Sulaiman. Pemuda itu hanya terdiam. Nabi Sulaiman bertanya, "Kalau boleh tahu, engkau hidup di zaman siapa?" "Aku hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." "Di zaman Nabi Ibrahim?" ujar Nabi Sulaiman terheran-heran. Nabi Sulaiman sedang memikirkan sesuatu. Jika pemuda itu hidup di zaman Nabi Ibrahim, berarti umurnya kira-kira sudah 1400 tahun lebih. Masya Allah. Tetapi keadaannya seperti muda. Belia, rambutnya masih hitam, kulitnya masih kencang, dan giginya pun tak ada yang tanggal. "Selama ini bagaimana engkau makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman. Pemuda itu menjelaskan, "Saya juga heran. Setiap pagi datanglah seekor burung membawakan makanan sebesar kepala manusia. Makanan itu diberikan kepadaku. Bahkan aku bisa merasakan seluruh jenis makan yang ada di dunia, sehingga aku tak pernah merasa lapar. Aku juga heran karena aku tak pernah merasa dingin, panas, ngantuk ataupun haus. Aku juga tak pernah merasa malas dan jemu. Maukah kau tinggal bersama kami atau memilih kembali ke tempatmu semula?" Nabi Sulaiman menawarkan, "Terima kasih, kembalikan saja aku ke tempatku semula," pinta pemuda itu. Nabi Sulaiman berpamitan dan keluar dari kubah. Bahria lalu mengembalikan kubah berwarna putih tersebut ke dasar lautan. Cerita ini sungguh luar biasa. Inilah karomah doa ibu yang tulus terhadap putranya yang berbakti. Sang putra merawat dan melayaninya dengan hati tulus ikhlas selama 70 tahun. Rentang waktu yang tidak singkat, sebuah balas budi dan pengabdian yang patut kita contoh. Buah dari berbakti itu, sang ibu mendoakan dengan sungguh-sungguh terhadap putranya itu, sehingga sepeninggalnya sang anak menjadi mulia. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa qol wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.